Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, bertemu lagi dengan Bu Am. Kali ini Ibu akan membantu kalian menjelaskan materi tentang kegiatan numerasi pada pembelajaran pertama di subtema 2 lingkungan sosial. Nah, mari kita simak bersama-sama. Di sini ada bagian kegiatan ayo menyimak. Pernahkah kamu mengikuti Dharma Wisata? Nah, untuk kalian nih, apa itu Dharma Wisata? Nah, betul, Dharma Wisata itu adalah jalan-jalan ya, singkatnya jalan-jalan, piknik, tamasya, perjalanan singkat intinya yang tujuannya untuk bersenang-senang. Nah, jika pernah, kamu pasti tahu ada iuran tertentu yang harus kamu bayarkan untuk mengikuti Dharma Wisata. Nah, sekolah tentunya mempertimbangkan iuran ini dengan hati-hati. Jika terlalu mahal, banyak siswa yang tidak mampu membayar, tapi jika terlalu murah, kemungkinan tidak akan cukup untuk membiayai berbagai pengeluaran Dharma Wisata. Nah, salah satu pengeluaran yang paling penting selama Dharma Wisata adalah bahan bakar. Ya, inilah yang paling dipertimbangkan untuk kalian bisa sampai ke tempat tujuan ya. Kenapa bahan bakar sangat penting? Karena kendaraan tidak bisa berjalan tanpa bahan bakar dan biaya yang diperlukan ini cukup besar. Untuk itu, biaya yang diperlukan untuk bahan bakar harus ditentukan dengan seksama. Nah, sebagai contoh di sini ada SD 2 Yogyakarta yang akan mengadakan Dharma Wisata. Bis pariwisata yang digunakan SD2 Yogyakarta menghabiskan 4 liter solar per 10 km. Jadi 4 liter solar dalam 10 km. Tempat wisata yang dituju adalah berbagai tempat wisata di Jawa Timur, yaitu Taman Rekreasi Batu Night Spektakuler, kemudian Museum Jatim Park 3, Museum Angkut, dan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Total jarak yang ditempuh adalah 378 km. Nah, dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, rombongan akan langsung pulang ke Yogyakarta. Jarak tempuhnya adalah 412 km. Nah, dengan bantuan pelajaran matematika ini atau numerasi ini, kita akan bisa menghitung nih bahwa total jarak yang ditempuh adalah 790 km. Dari mana coba 790 km? Tentunya kalau berbicara tentang total atau jumlah, kalian menjumlahkan 378 ditambah dengan 412 km. Jadilah 790 km. Nah, sekarang bagaimana dengan banyaknya solar yang diperlukan? Nah, tadi katanya menghabiskan 4 liter solar per 10 km. 4 liter dikalikan dengan 79. Karena 4 liternya itu sebanyak 10 km, berarti kalau 790 km ini dikalikan dengan 79. Maka banyaknya solar yang diperlukan adalah 316 liter. Banyak ya. Nah, sekarang jika harga solar per liternya Rp5.150, maka biaya yang diperlukan untuk membeli bahan bakar tersebut adalah bagaimana menghitungnya? Ini dia. Di sini harga per liter solar dikalikan dengan berapa liter yang tadi dibutuhkan, yaitu 316. Maka jumlahnya adalah atau hasilnya adalah Rp1.627.400. Nah, jadi besar iuran yang ditentukan itu harus mencukupi biaya bahan bakar tersebut. Nah, jadi dengan bantuan pelajaran matematika, maka matematika ini akan membantu menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari ya, yang tentunya berkaitan dengan hitung-hitungan seperti itu. Nah, baik anak-anak, kita lanjutkan nih. Kita akan belajar tentang ayo mencoba. Mencoba apakah itu? Lihat di sini. Tempat umum apa yang ada di sekitarmu yang pernah kamu kunjungi? Nah, sekarang kita tinggal di Kota Bandung ya. Cukup banyak tempat-tempat di sekitar, tempat umum, tempat rekreasi yang menarik dan bisa kita kunjungi di akhir pekan. Cuma mungkin sekarang masih dalam masa pandemi ya, kita belum bisa kemana-mana, tapi mungkin sebelum-sebelumnya kalian bisa menceritakan pengalaman di sini. Kalian nanti cukup menuliskan saja tempat apa yang pernah kalian kunjungi. Kemudian kalian bisa ceritakan secara singkat dalam satu paragraf. Nah, selanjutnya
Yang kedua adalah ayo perhatikan reklame Dharma Wisata. Biasanya di dalam di dalam bis itu atau di luarnya bis ya dikasih tempelan atau reklame Dharma Wisata SD apa kemana. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian informasi apa yang tidak terdapat pada reklame di atas? Nah, perhatikan di sini yang tidak terdapat. Kalian lihat kembali di sini, Bu Guru akan bantu perbesar ya, biar kalian bisa melihat. Nah, di sini. Yang ditanyakan adalah informasi yang tidak terdapat pada reklame di atas. Tanggal keberangkatan di sini adakah? Kalian tinggal memilih saja, ini A, B, atau C. Kalian itu memilih antara A, B, atau C. Apakah tanggal keberangkatan ada pada reklame ini? Kemudian fasilitas yang disediakannya apakah ada? Lama perjalanannya apakah ada? Nah, pilih salah satu di antara 3 itu yang tidak terdapat pada reklame atau iklan. Nah, selanjutnya, salah satu tempat wisata yang akan dikunjungi ST Maria Tuban adalah museum. Nah, museum adalah tempat mengumpulkan, merawat, dan menyajikan warisan budaya masyarakat agar bisa dinikmati masyarakat umum. Nah, katanya Museum Jatim Park 3 adalah salah satu museum yang terletak di Batu, Jawa Timur. Museum tersebut menghadirkan koleksi pengetahuan alam. Nah, ini adalah gambaran bagaimana Museum Jatim Park 3 dari Jawa Timur itu. Kemudian di sini di Museum Jatim Park siswa harus diberi pengarahan di bis sebelum masuk ke museum. Gambar berikut adalah kerumunan siswa. Nah, anak-anak bisa melihat di sini. Ada SD 2 Bandung, ada SD 2 Yogyakarta, SD Wijayendra Denpasar, dan ST Maria Tuban. Di sini yang bulat-bulat berwarna biru kecil-kecil ini adalah siswa-siswa yang berkerumun atau yang berkumpul. Nah, silakan kalian lihat di sana. Kita akan menjadikan gambar tersebut panduan untuk mengerjakan soal nomor 2. Berapa banyak siswa masing-masing sekolah? Nah, kalian harus menghitung ada berapa banyak siswa masing-masing sekolah. Misal kita hitung dulu SD 2 Bandung, ada berapa? 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian SD 2 Yogyakarta ada berapa? SD Wijayendra Denpasar ada berapa? Dan ST Maria Tuban ada berapa? Kalian hitung masing-masing siswa yang berkerumun tersebut. Nah, sekarang kalau sudah dihitung, kalian nyatakan dalam bentuk tabel. Tentu kalian pernah belajar tentang penyajian data di kelas sebelumnya. Nah, bagaimana menyajikan data dalam bentuk tabel? Biasanya ada 2 kolom ya. Di sebelah sini nama SD, kemudian atau nama sekolah gitu ya. Sebelah kanannya kolom satunya itu biasanya banyak siswa atau banyaknya. Nah, anak-anak tinggal masukkan saja data yang tadi. Misal SD 2 Bandung ada berapa orang, SD 2 Yogyakarta ada berapa orang, begitu. Jadi nanti kalian buatkan tabel untuk menjawab soal nomor 2 ini. Nah, nomor 3, setiap sekolah banyak siswanya berbeda-beda. Jadi kalau kalian tadi menghitung betul, kalian akan melihat di sana siswanya itu jumlahnya berbeda-beda. Nah, jika kamu harus memilih satu bilangan saja yang bisa mewakili semua banyak yang berbeda tersebut, bilangan apakah itu? Jadi kalau misal nanti kalian menemukan di banyaknya siswa itu berbeda-beda, kira-kira kalau kalian tentukan ada satu bilangan yang mewakili atau yang menjadi wakil atau bilangan tengah-tengah, bilangan rata-rata. Nah, kira-kira bilangan berapakah itu? Kalian perkirakan saja dulu. Sesampainya di dalam museum, ternyata sudah ada antrian di depan semua loket tiket. Tabel di samping menunjukkan banyak pengunjung pada masing-masing loket. Nah, di sini ada tabel. Nah, nanti tadi anak-anak membuat seperti ini ya. Ini tadi banyak sekolah, nama sekolah dan ini banyak siswa.
Nah, sekarang di sini juga ada tabel antrian dalam loket. Nomor loket 1, 2, 3, 4, 5 dan banyak pengunjungnya di sini sudah tertera. Itu artinya pada loket 1 pengunjung yang antri di sana ada 8 orang dan seterusnya. Nah, sekarang tugasnya adalah sajikan data dalam tabel tersebut dalam dot plot seperti contoh yang di halaman berikut ini. Nah, seperti apakah dot plot? Nah, ini dia. Jadi, yang tadi kalian lihat, dalam tabel, itu kan ada ya nomor loket dan banyak pengunjung. Nah, di sini juga nanti kalian akan nyambung ke sini untuk kalian bisa menjawab. Di sini sudah ada contoh. Jadi plot itu seperti ini tabel penyajiannya. Ini adalah untuk nomor loket dan yang ke atas ini yang nokta-nokta atau titik-titik atau dot inilah yang ditunjukkan oleh banyaknya pengunjung ada berapa. Kalian bisa melihat di sini. Nah, pada loket 3 ada 4 orang. Nah, kenapa di sini titik di nomor loket 3 ada 4? Karena tadi sesuaikan dengan tabel yang atas. Misal pada loket 2 ada 10, berarti ada 10 dot. Nah, sampai ke atas. Gitu dan seterusnya. Kalau sudah, kalian ngerjakan lagi yang bagian B. Setiap loket banyak pengunjungnya berbeda. Coba tentukan satu bilangan yang mewakili banyak pengunjung di setiap loketnya. Jadi sama seperti tadi, kalian nanti lihat di sana yang sudah kalian buat tabel dot plotnya seperti ini. Nanti kalian lihat kira-kira bilangan berapa yang mewakili angka-angka dari setiap nomor loket ini. Atau kalau dibilang sih rata-rata ya, kita akan masuk pada materi rata-rata. Jadi ini adalah pengantar awal sebelum kalian diberitahu rata-rata itu bagaimana rumusnya. Nah, kita belum mengenal rumus terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, kemudian kamu bisa menentukan bilangan yang mewakili dengan cara meratakan banyak pengunjung di setiap loket. Agar setiap loket banyak pengunjungnya rata dan beban kerja setiap loket sama, seharusnya ada berapa banyak pengunjung di setiap loket. Jelaskan caramu memperolehnya. Jadi kalau kita lihat nih di sini, ini kan loket 1 8 orang, loket 2 12 orang, tapi tidak merata. Di mana loket 3 hanya 4 orang. Nah, biar adil, biar rata, seharusnya setiap loket itu pengunjungnya sama, banyak jumlah pengunjungnya sama. Maka kira-kira angka berapa nih? Biar menunjukkan bahwa kunjungan atau pengunjung dari setiap loket itu jumlahnya sama. Menurut kalian angka berapa atau berapa orang seharusnya? Nah, di sini kalian sambil menjelaskan bagaimana cara memperoleh bilangan tersebut menurut kalian. Nah, kalian bisa menggunakan operasi matematika untuk memperoleh banyak pengunjung rata-rata di tiap loket. Jelaskan langkah yang kamu lakukan di buku kerjamu. Jadi kalau kalian nanti sudah menemukan angkanya berapa atau bilangannya berapa, kemudian kalian bisa menjelaskan bagaimana cara kalian memperoleh atau memilih angka tersebut. Nah, kalian kalau misal sudah paham, nanti bagaimana cara dalam operasi matematikanya, di bagian D ini kalian bisa menjawabnya dengan menggunakan rumus anak-anak. Silakan kalian kerjakan pada buku tulis kalian. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan ini bisa membantu memberikan gambaran kalian dalam mengerjakan tugas. Begitu ya anak-anak, semoga bisa dipahami. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan numerasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.